Saya ingin kita melihat pada surat Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua yang mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara-saudara, begini, kita seringkali menggunakan ungkapan firman Tuhan, misalnya yang mengatakan bahwa upahmu besar di surga. Kalau kita mau memberikan penghargaan kepada seseorang karena kerja kerasnya, kadang kita katakan begitu kan? Sudahlah, upahmu besar di surga. Kadang juga kita karena tidak mampu memberikan sesuatu yang tepat, lalu kita menggunakan ungkapan ini, sudahlah, kan upahmu besar di surga. Nah, saudara-saudara, barangkali konsep ini memang tidak mudah diterima oleh masyarakat modern. Mengapa? Karena kita dibesarkan, kita biasa hidup di dunia yang punya gaya hidup yang dalam tanda kutip kita bisa katakan instant gratification. Mendapatkan sesuatu sebagai penghargaan kepada diri kita secara instan. Nah, saudara-saudara, misalnya saja orang mau kerja tapi dia mau juga langsung dibayar begitu ya, atau anak kecil kalau dia mengerjakan sesuatu misalnya mencuci piring, lalu dia mau setelah itu dia dapat apa? Dia dapat permen kah? Dia dapat coklat kah? Atau dia dapat es krim? Nah, begitu juga cara hidup kita yang sekarang, kita mau makan segala sesuatu bisa instan. Saudara tidak perlu memasak, saudara hanya pakai jari saudara, lalu memesan makanan dan makanan akan datang langsung di depan pintu rumahmu. Kemudian kalau kita mau menonton berbagai acara, sudah tersedia ratusan channel, Anda pun tidak perlu ke bioskop untuk menonton film yang baik, karena sekarang sudah banyak sekali channel yang bisa menyajikan film-film yang mungkin memenuhi selera saudara. Kita juga dapat memperoleh begitu banyak informasi secara instan. Anda tidak perlu pergi ke sebuah perpustakaan besar, tapi Anda cukup dengan jarimu mengetik 1-2 kata dan akan keluar apa yang saudara cari itu melalui Google misalnya. Nah, saudara-saudara, kita sudah terbiasa untuk hidup dengan begitu mudah dan sangat instan. Lalu upah dari kita yang biasanya melakukan segala sesuatu itu adalah materi yang begitu mudah kita dapat, secara instan kita peroleh semuanya, tapi kategorinya adalah sesuatu yang sifatnya fisik, yang sifatnya material bagi kita. Nah, saya ingin katakan bahwa segala sesuatu yang mudah bagi kita sesungguhnya bukan itu yang dirancangkan oleh Tuhan kepada kita. Upah yang kita cari untuk hidup itu bukan saja soal material dan bukan juga sesuatu yang instan, tetapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu apa? Kemuliaan bersama Tuhan. Karena segala sesuatu dapat hilang begitu saja dengan mudah. Apa yang kita miliki secara material hari ini bisa berlalu dan direnggut dari kita pada saat-saat sulit seperti sekarang. Berapa banyakkah kita melihat bahwa mereka yang begitu mudah memperoleh segala sesuatu lebih daripada kita secara material, pada akhirnya harus berakhir sendirian. Tidak ada sanak famili di sekitarnya. Berapa banyak orang yang memiliki kesuksesan dan popularitas yang luar biasa pada masa-masa pandemi ini. Mereka harus berakhir sendirian. Dan itu memberikan kesedihan yang luar biasa dalamnya kepada keluarga, sahabat, teman-teman, bahkan mungkin kita sendiri. Pada akhirnya, saudaraku, hanya tinggal kita dengan yang Maha Kuasa. Maka firman Tuhan tadi katakan kepada kita, pikirkanlah hal yang di atas,
hal-hal yang terkait dengan kemuliaan Tuhan. Jangan hanya mengikat diri dengan hal-hal yang begitu instan, mudah, dan secara material mungkin cepat kita peroleh. Tetapi kita berakhir dalam kesia-siaan, kita berakhir tanpa makna. Mengakhiri hari ini dan memasuki malam di mana kita akan beristirahat, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini. Berapa banyak waktu, berapa dalamnya kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan bukan hanya pada capaian material kita saja. Dan mari kita juga berdoa supaya kita mampu mengatasi semua keinginan-keinginan kita yang instan itu, dan mengarahkan diri kita untuk selalu mengingat bahwa ada hal yang lebih besar yang harus kita capai. Hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan mengasihi saudara dalam keadaan apapun. Selamat memasuki istirahat malam saudara, tetaplah bersama Kristus, dan nikmatilah damai sejahteranya. Amin.